Aku memiliki guru di sekolah menengah, aku tidak akan pernah melupakannya. Bagiku dia adalah orang terpandai yang aku kenal. Dia bertanya pada anak berusia 12 tahun, buktikan padaku apakah Tuhan itu nyata. Jadi aku berpikir mungkin Tuhan memang tidak nyata. Mungkin semua ini hanyalah dongeng belaka agar orang-orang tidak melakukan hal-hal buruk. Mereka terpaksa mempercayainya begitu saja tanpa berpikir. Jadi aku mulai menolak Islam, tidak hanya Islam tapi semua agama. Dan aku menjadi seorang agnostik di masa mudaku. Aku berpikir, hei semuanya baik-baik saja, tapi mengapa napasku terasa berat? Dan saat aku mulai tersadar, aku membuka mataku perlahan. Dan melihat temanku sedang melakukan pertolongan pertama padaku. Dan aku sangat terkejut, aku hampir saja mati di sana. Dan temanku menekan-nekan dadaku. Yang pertama aku ucapkan saat terbangun adalah Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum saudara Alex, yang juga dikenal sebagai Lucid. Senang sekali kamu bisa hadir bersama kami. Mari kita mulai dengan siapakah Alex? Dan bisakah kamu ceritakan sedikit tentang kehidupanmu? Waalaikumsalam. Alex adalah seorang YouTuber berusia 21 tahun. Aku bercita-cita untuk membuat video YouTube sejak aku masih kecil. Dan aku mengunggah video-video dan semua jenis konten yang menggugah pikiran. Membuat video YouTube sudah seperti pekerjaan utama bagiku, walaupun tidak terlalu menghasilkan uang. Sampai akhirnya sekitar 1 atau 2 tahun lalu aku keluar dari universitas. Dan sekarang aku di sini, bepergian keliling dunia, 16 jam penerbangan menuju ke sini dan merekam video YouTube. Alhamdulillah. Seperti apakah kehidupan beragamamu dulu? Apa yang kamu yakini? Aku dulu seorang muslim sosial. Kira-kira seperti itu sebutannya. Jadi Islam sosial artinya kamu tidak benar-benar baca Al-Quran, tidak benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Kamu hanya mengikuti apa yang dilakukan semua orang. Kamu mengikuti para muslim, tapi kamu hanya seperti pengikut saja. Dan cukup lama aku seperti itu. Aku berpuasa hanya karena semua teman, keluarga, sepupu, dan orang-orang di sekitarku juga berpuasa. Dan aku sholat hanya karena semua orang di dekatku juga sholat. Tapi aku tidak benar-benar tahu kenapa aku sholat, atau kenapa aku berpuasa, atau apa manfaatnya, atau kenapa Tuhan memerintahkan itu. Aku hanya melakukan apa yang orang lain lakukan. Aku hanya mengikuti dengan melihat mereka dan tidak benar-benar membaca. Dan itu adalah kesalahan besar. Aku selalu diajarkan seperti jika sandalmu terbalik, maka seperti menghina Tuhan. Astagfirullah. Seolah-olah Tuhan hanya berada di atas. Dan Tuhan tidak bisa melihat bagian bawah sandal itu. Jadi seperti kamu membatasi kekuasaan Tuhan, melenceng dari tauhid. Kamu kehilangan semua hakikat Tuhan, dengan mengatakan Tuhan hanya dapat melihat dari atas. Jadi kalau aku pergi ke ruang bawah tanah, maka Tuhan tidak bisa melihatku berbuat dosa. Jadi semua hal-hal tak masuk akal ini seperti dipaksakan kepadaku. Dan kepada banyak muslim di seluruh dunia. Dan itulah yang membuat kita menjadi muslim sosial. Apa kejadian yang membuatmu keluar dari Islam? Aku dikirim ke sekolah Islam untuk belajar cara sholat dan baca tulis bahasa Arab. Namun saat itu aku seperti menolak semua ajaran itu. Sekolah ini seperti memaksakan Islam untuk dipercayai mentah-mentah dan sangat-sangat ketat. Aku selalu menangis setiap pagi saat berangkat ke sekolah. Dari sejak hari pertama sekolah PAUD hingga hari terakhir. Aku akan berlari, memeluk kaki ibuku agar aku tidak harus pergi. Karena aku tidak mau jauh darinya dan berangkat ke sekolah. Karena di sana sangat ketat dan keras. Jadi saat berusia 4, 5, dan 6 tahun, aku berpikir jika aku tidak mau menjadi bagian dari sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat keras. Aku mulai menjauh dan yang sungguh membuatku berpindah haluan dan membuatku menjadi seorang ateis agnostik selama beberapa saat. Dia adalah guruku di sekolah menengah. Aku tidak akan pernah melupakannya. Dan dia menjelaskan di dalam kelas yang penuh dengan siswa muslim dan Kristen, dia mengatakan jika Tuhan itu tidak nyata. Tidak ada bukti empiris yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan padaku. Jadi aku tidak mau percaya pada Tuhan. Dan dia bertanya pada anak 12 tahun, buktikan padaku kalau Tuhan itu nyata. Kami semua tentu saja belum punya cukup ilmu. Sekarang aku sudah, tapi dulu aku tidak tahu. Jadi bagiku orang ini adalah orang terpandai yang aku kenal. Jadi aku berpikir mungkin Tuhan itu tidak nyata. Mungkin semua ini hanyalah dongeng belaka agar orang-orang tidak melakukan hal-hal buruk. Mereka terpaksa mempercayainya begitu saja tanpa berpikir. Begitu pula untukku yang juga berpikir demikian di tahun pertama sekolah menengahku. Aku menyadari mungkin semua ini, hal-hal terkait agama ini hanyalah buatan manusia untuk mengatur kita agar kita tidak melakukan hal-hal buruk. Dan bukan benar-benar firman dari pencipta kita. Jika memang kita berasal dari kera, dan hal ini diajarkan kepada kita di sekolah, maka sekolah tidak pernah salah. Sekolah selalu benar. Jika diajarkan bahwa 5 tambah 5 selalu 10, maka kita juga harus terima itu, ya. Mungkin kita dulu adalah kera, dan kita berubah menjadi manusia. Oleh karena itu kita di sini tanpa tujuan, tanpa pedoman, dan tanpa pencipta. Jadi aku mulai menolak Islam. Tidak hanya Islam, tapi semua agama. Dan aku menjadi seorang agnostik di masa mudaku. Setelah menolak agama, apakah kamu merasa puas atau kamu terus bertanya-tanya? Aku melakukan sedikit penelusuran, terlepas dari Islam, dengan tujuan agar mengetahui apakah memang kita memiliki pencipta yang menciptakan kita.
Satu yang aku percaya, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Itu hukum pertama termodinamika, dan semua orang tahu itu. Dan sebenarnya gagasan inilah yang membuatku berpikir mungkin kita semua adalah Tuhan. Mungkin semua manusia, semua makhluk hidup itu adalah Tuhan. Dan kita semua berperan sebagai Tuhan. Tapi itu juga sepertinya tidak masuk akal bagiku, karena kalau kita semua Tuhan, maka mulai muncul banyak sekali pertanyaan. Seperti dari mana kita sebenarnya berasal? Apakah kita akan hidup selamanya? Bagaimana jika hal buruk terjadi? Haruskah aku menanggung beban jika sesuatu yang buruk terjadi padaku atau orang lain? Dan jika kita semua Tuhan, bukankah hal ini justru membatasi Tuhan itu sendiri? Karena kita jelas tidak abadi, kita punya awal. Kalau Tuhan punya awal, apa dia Tuhan sejati? Lalu siapa yang menciptakannya? Jadi semua pertanyaan ini muncul dalam pikiranku, dan aku sungguh benar-benar tidak punya tujuan. Aku tidak tahu keyakinanku yang sejati. Aku hanya mencoba mencari tahu, dan aku sering menangis hingga tertidur di malam hari. Sungguh masa-masa yang aneh. Seperti saat aku melihat benda-benda sekitar, seperti pohon misalnya, membuatku panik memikirkan bagaimana benda ini bisa begitu sempurna, hanya berasal dari bibit yang kecil dan sekarang menjadi pohon besar dan tinggi, serta teratur sempurna. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku melihat diri sendiri dan tanganku, dan berpikir bagaimana aku bisa hidup saat ini, dan mengendalikan pikiranku sendiri. Di mana aku sebelum kehidupan ini, dan kemana tujuanku setelah kehidupan ini. Dan pertanyaan-pertanyaan itu seperti tidak memiliki suatu kepercayaan, sehingga membuat hidupku sangat tidak stabil. Dan aku tidak pernah tahu apa yang akan terjadi padaku selanjutnya. Aku tidak pernah tahu cara menghadapi keadaanku. Namun saat aku mempelajari lebih dalam ilmu termodinamika, ada hukum kedua yang menyatakan bahwa entropi akan terus meningkat dalam energi. Jadi ketidakteraturan akan terus meningkat. Dan apa artinya? Semisal di pojok kanan ruangan ini, aku meletakkan pemanas dan aku biarkan menyala selama 1 jam, lalu mematikannya. Panasnya tidak akan tinggal diam di pojok ruangan ini. Tetapi panas akan menyebar dan mengimbangi suhu di seluruh ruangan ini. Jadi itulah entropi. Energi panas berpindah dari tempat yang panas menuju ke tempat yang dingin. Dan itu tidak hanya terjadi di ruangan tertutup ini, tapi juga terjadi di seluruh alam semesta. Jadi dengan gagasan seperti itu kamu menyadari bahwa akhirnya dalam waktu lama seluruh alam semesta akan memiliki banyak entropi, sangat tidak teratur, sehingga tidak bisa menopang kehidupan dan akan mati. Dan saat aku menyadari itu aku paham, oke, maka pasti ada sesuatu di luar semua ini yang benar-benar selalu hidup. Pasti ada yang kekal, ya kan? Dari situ kita bisa memahami jika alam semesta akan berakhir. Jika sesuatu punya akhir, bisa dipastikan itu punya awal mula. Dan kalau sesuatu punya awal mula, maka pasti punya pencipta. Inilah mengapa Tuhan adalah Tuhan. Karena Tuhan tidak punya awal atau akhir. Tuhan menciptakan konsep penciptaan. Jadi kita tidak bisa terapkan itu padanya. Semakin dalam direnungkan, aku menyadari bahwa Tuhan tentu saja tidak terikat waktu, ruang, dan materi. Dia tidak bisa terikat dengan prinsip ini. Dia pasti berada di atas entropi. Dia pasti berada di atas ketidakteraturan. Sehingga dia tidak akan menjadi lemah. Sama seperti alam semesta ini. Dia harus kekal abadi. Dan itulah yang diajarkan Islam. Setelah mempercayai keberadaan Tuhan, apa yang membuatmu kembali memeluk Islam? Assalamualaikum saudara-saudaraku. Kami melihat 80% penonton kita termasuk video ini tidak subscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kita adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video kami. Jadi satu-satunya alasan kami meminta ini adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terlihat kecil, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi sarana petunjuk untuk banyak orang. Nah, mari klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama menuju keabadian. Setelah mempercayai keberadaan Tuhan, apa yang membuatmu kembali memeluk Islam? Aku akhirnya kembali pada Al-Quran. Aku hingga saat itu tidak pernah benar-benar membacanya seumur hidupku, hingga mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Dan aku akhirnya membacanya untuk pertama kali. Aku mengira akan seperti buku tulisan Shakespeare. Sangat amat sulit dimengerti, bahasa Inggris kuno, tapi ada banyak terjemahan baru yang ditulis dengan sempurna dalam bahasa Inggris modern. Jadi akhirnya aku membacanya, aku lepaskan semua egoku, aku lepaskan semua tameng dalam diriku, semua keraguan yang aku punya. Dari setiap lembar yang aku baca, selalu ada keajaiban-keajaiban, membuatku terkejut. Dan aku tahu bahwa tidak mungkin buku ini ditulis oleh seorang manusia. Apalagi oleh seseorang yang tidak bersekolah, yang tidak tahu cara menulis dengan begitu fasih. Jadi semakin aku membaca kitab ini, semakin aku melihat banyak petunjuk. Seperti contohnya, bagaimana mungkin seseorang 1400 tahun lalu dapat mengetahui jika alam semesta selalu bertambah luas. Itu suatu fakta yang baru saja kita temukan 90 tahun lalu, bahwa alam semesta selalu bertambah luas, yang bisa kita buktikan 1400 tahun lalu. Pasti terdapat suatu kebenaran di sana. Semua keajaiban Al-Quran, semuanya benar. Tidak ada satupun yang cacat. Semisal aku memiliki 55 pernyataan, dan aku tidak tahu apakah itu semua benar. Mungkin hanya satu yang benar.
Mungkin aku bisa mengatakan harga Bitcoin dalam 45 tahun akan menjadi $1 juta. Itu mungkin benar. Dan jika salah, maka kamu bisa membantah semua pernyataanku sebelumnya. Namun di Al-Quran, dari awal hingga akhir, semua pernyataan selalu terbukti kebenarannya bagiku. Aku sangat terkejut ternyata selama ini yang aku pikir mengikuti ajaran Islam ternyata sama sekali bukan Islam. Rasanya seperti aku baru pertama kali bertemu agama ini. Oke, sehari sholat 5 waktu dan puasa dan mengerjakan semua ini, bukan seperti robot. Ada bagian-bagian di Al-Quran yang mengajarkan untuk jadi orang yang baik dan cara berinteraksi kepada sesama manusia. Seiring aku membaca Al-Quran, hanya butuh beberapa kali saja sudah membuatku terpukau. Aku ucapkan kalimat syahadat lagi dan lagi. Aku ucapkan berulang-ulang kali. Dan kali ini aku mengucapkan dengan penuh keyakinan. Aku ucapkan dengan sepenuh hati. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketentraman sejati, petunjuk nyata. Aku merasa bahagia dan nyaman. Bagaimana reaksi keluargamu setelah kamu kembali memeluk Islam? Jadi mereka sebenarnya tidak mengetahui bahwa aku menjauh dari Islam, tapi sekarang mereka mengetahui kalau aku semakin dekat dengan Islam. Seperti sekarang, aku yang menjadi imam sholat di rumahku. Dan aku mencoba membawa Islam lebih dalam di rumah tanggaku sekarang. Jadi aku benar-benar berubah sekarang. Sekarang akulah yang menjadi imam sholat di keluargaku. Sebelumnya ayahku sendirilah yang memimpin sholat. Yang tidak pernah aku bayangkan, sekarang akulah melakukannya. Alhamdulillah. Apakah menjadi muslim yang taat berpengaruh pada channel YouTube-mu? Ya, jadi sebenarnya sejak awal aku menyembunyikan fakta dari para subscribers bahwa aku seorang muslim. Aku benar-benar merahasiakannya. Orang-orang di dunia nyata mengatakan sebaiknya aku tidak melakukannya. Orang-orang yang mengenalku mengatakan, kamu tahu? Orang-orang di luar tidak suka muslim. Mungkin di komunitas ini dan kota ini tidak masalah menjadi muslim. Tapi di luar sana semua orang membenci muslim. Jadi jika kamu mengaku sebagai muslim, orang-orang memperingatkanku, kamu akan kehilangan ribuan subscriber. Kamu akan kehilangan pendukungmu yang paling setia. Kamu akan diblokir dan tidak bisa hasilkan uang dari channel YouTube-mu. Kamu akan kehilangan pekerjaan dan semua hal-hal yang mengerikan. Namun sebenarnya, orang-orang menanyakan tentang apa keyakinanmu. Apa yang kamu percaya? Agama apa yang kamu ikuti? Dan aku bilang aku akan mengatakannya setelah 10.000 subscribers. Lalu aku bilang 100.000 subscribers. Lalu 1 juta subscribers. Kemudian aku menyadari apa yang aku sembunyikan. Aku bisa saja mati besok pagi. Aku tidak ingin mengungkapkan hal ini agar mendapatkan popularitas dari orang-orang. Aku harus mengungkapkannya karena ini adalah pesan nyata dari Tuhan. Aku ingin Tuhan sayang kepadaku. Jadi aku tidak peduli. Walau kehilangan 1.000, 10.000, atau bahkan 890.000 subscribers, demi Allah tidak ada artinya bagiku. Jika aku melakukannya demi Tuhan, meskipun aku kehilangan semua subscriber, aku tetap bahagia. Apa hal tersulit dan terindah bagimu setelah menjadi muslim yang taat? Yang paling sulit dan paling indah, sebenarnya sama saja. Karena saat aku harus menjauh dari kebiasaanku, misalnya musik atau misal bersentuhan dengan wanita, dan berjabat tangan dan cium pipi atau sejenisnya. Saat aku harus menghindari semua ini, aku dianggap membatasi diri sendiri, seperti kenapa aku mau hidupku dibatasi, dan mengurangi kesenanganku. Namun nyatanya setelah aku mulai menjauhi hal-hal ini dalam hidupku, aku mulai berkorban atas nama Tuhan. Aku sebenarnya merasa lebih bebas. Saat aku misalnya meninggalkan musik, aku merasa pikiranku lebih jernih. Aku bisa mendapatkan ide-ide bagus untuk videoku dan lebih terarah dalam hidupku. Ketika aku jarang menyentuh wanita, pikiranku jadi lebih terbebas dari wanita karena aku menjaga jarak terhadap mereka dan aku tidak memiliki niat buruk. Semua yang orang melihatnya sebagai batasan, aku justru melihatnya sebagai kebebasan sejati. Apakah kamu pernah merasakan pengalaman luar biasa sehingga kamu merasa memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku sedang di Hawaii sekitar 4 atau 5 bulan lalu dan aku hampir mati. Jadi waktu itu aku pergi ke Hawaii, liburan mendadak bersama teman-temanku. Malam pertama aku keracunan makanan, aku muntah-muntah. Aku tidak bisa minum dan aku sangat dehidrasi. Keesokan harinya aku pingsan. Aku sedang mengobrol dengan temanku. Dan dia melihat mataku berputar. Dan dia menangkapku karena aku hampir jatuh ke lantai dengan sangat keras. Kejadian itu adalah momen paling berpengaruh dalam hidupku. Yang aku rasakan hanyalah gelap. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Di dalam mimpi itu aku mulai merasakan napasku berat. Yang aku rasakan hanyalah aku bernapas berat sekali. Aku berpikir, hei, semuanya baik-baik saja. Tapi kenapa napasku berat sekali? Dan saat aku mulai tersadar, aku perlahan membuka mata dan melihat temanku sedang melakukan pertolongan pertama. Dan aku sangat terkejut. Seperti aku hampir mati di sana. Yang pertama aku ucapkan setelah terbangun, setelah temanku menekan-nekan dadaku adalah Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama aku ucapkan. Karena aku berpikir mungkin jika aku mati sekarang, ini akan jadi kata-kata terakhirku. Aku harus pastikan bahwa aku benar-benar taat, dan aku sepenuhnya yakin. Jadi itulah pengalaman yang benar-benar membawaku semakin mendekat dalam Islam. Apakah ada pengikutmu yang menjadi muslim setelah kamu mengungkap keyakinanmu?
Bagiku menjadi seorang muslim, aku merasa telah menginspirasi banyak orang di channel YouTube milikku. Di server Discord milikku, ada banyak orang yang akhirnya bersyahadat datang ke serverku dan melihat pengalamanku dan bercerita kepada banyak saudara-saudara di sana, mencoba mencari petunjuk atau menjawab keraguan yang mungkin mereka punya tentang Islam. Rasanya seperti channel agama Islam, selalu ada teman-teman yang siap siaga di server Discord milikku yang bisa memberikan jawaban untuk mereka. Jadi aku merasa banyak syahadat yang aku saksikan sendiri, atau alhamdulillah, aku dapat menyerahkan diriku kepada orang-orang dengan cara menjadi muslim yang taat. Sungguh perasaan terindah yang pernah ada. Ada temanku di Discord yang aku temui beberapa tahun lalu. Dia adalah teman dekatku. Suatu hari dia menelponku. Dia bilang, "Alex." Dan aku juga terkejut. Sebenarnya dia Kristen yang taat. Dia menelponku dan bilang, "Alex, aku tahu Islam itu benar. Ayo kita lakukan sekarang. Apa yang harus aku katakan?" Dan aku bilang, "Oke, ikuti ucapanku. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan dia saat dia menjadi muslim hari itu, aku terkejut. Sebenarnya saat itu adalah minggu yang sama dengan malam Lailatul Qadar. Dan saat aku sholat, aku sangat emosional. Aku benar-benar menangis. Karena temanku tidak tahu bahwa hingga hari ini, betapa besarnya dampak yang dia lakukan untuk hidupnya dan akhiratnya. Dia tidak tahu bahwa hal itu adalah suatu keputusan terbaik yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Insya Allah, jika suatu hari dia menonton video ini, dia akan mengetahui betapa indahnya pilihan yang dia lakukan. Dan insya Allah, aku akan bertemu dia di surga. Insya Allah, karena tindakannya dan syahadatnya. Bagi mereka yang penasaran dengan agama kita, apa saranmu terhadap mereka dalam mencari tahu tentang Islam? Apakah cukup dengan menulis apa itu Islam di Google? Ya, tetapi Google bukanlah tempat yang patut kamu tuju. Jika ada masjid di sekitarmu, cobalah pergi ke sana. Namun yang paling penting, satu-satunya kitab yang kita yakini isinya berasal dari Tuhan, dari awal hingga akhir adalah Al-Quran. Jadi cara terbaik belajar tentang Islam adalah mencarinya pada kitab Allah. Jadi kamu harus bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Jika kamu memiliki pertanyaan, jika kamu bertanya pada Google, kamu mungkin akan mendapatkan ribuan jawaban yang beragam dan akan membuatmu pusing. Jadi sebaiknya cari syekh di masjid lokal dan cobalah ke satu orang saja, yang sekiranya kamu tahu bahwa dia memiliki pengetahuan yang tinggi. Seperti dalam Al-Quran, bertanyalah pada mereka yang punya ilmu, ya kan? Jika kamu memiliki kesempatan berbicara kepada semua non-muslim di dunia, apa yang ingin kamu sampaikan dalam waktu 1 menit? Aku ingin mengatakan kepada semua non-muslim di dunia bahwa kamu terlahir muslim. Kamu terlahir dengan mengetahui bahwa ada kekuatan yang lebih besar. Rasanya indah sekali saat kamu kembali menjadi jati dirimu yang sesungguhnya. Saat dulu kamu terlahir dan mulai bernapas di dunia ini. Saat kamu menjadi muslim, itulah pola pikir terbaik. Karena memang begitulah kamu secara alamiah. Kita semua tahu adanya akhirat. Kita semua tahu keberadaan Tuhan. Namun karena ajaran-ajaran dan kehidupan sosial membuat kita menyimpang dari sana. Jadi aku ingin agar kamu memandang Islam bukan sebagai gagasan abstrak tentang suatu budaya yang bisa diabaikan begitu saja. Tapi sebaliknya, Islam sebagai pesan universal bagi seluruh umat manusia. Untuk menjadi Islam, kamu harus yakin bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Nabi Muhammad SAW adalah pembawa pesan terakhir dari Tuhan. Hanya itu yang perlu kamu yakini. Apa proyek yang saat ini sedang kamu jalani? Terkait Islam, aku bekerja dengan masjid lokal. Aku coba membantu mereka, setidaknya membantu perlengkapan video mereka, agar mereka bisa posting video YouTube mereka sendiri, dan mereka bisa menyebarkan pesan mereka. Karena di masjid, terutama di tempatku, ada banyak pengetahuan, banyak sekali muslim yang cerdas dan pandai, dan juga para syekh yang bisa mengajari dan menyebarkan pesan-pesan Islam. Mereka tidak terlalu memahami hal-hal teknis seperti rekaman, mikrofon, dan sunting suara dan semuanya. Karena aku merasa punya pengalaman di sana, aku akan memanfaatkannya di jalan Allah, dan aku bisa bantu mereka. Apa yang ingin kamu katakan sebagai komentar terakhir? Komentar terakhir dariku, dengan menjadi muslim, aku menjadi orang yang lebih kuat. Membuatku lebih menjadi manusia. Aku mengambil langkah ke arah yang tidak pernah aku sangka dalam hidupku. Tidak pernah seumur hidupku duduk di kursi pesawat selama 16 jam entah akan dibayar berapapun. Tapi dengan mengetahui bahwa aku melakukan ini atas nama Allah, aku bepergian di penjuru dunia karena Allah. Jika aku melakukannya dengan tujuan pribadi hanya untuk keinginanku saja, aku tidak mungkin bisa sejauh ini dalam hidupku. Tapi dengan mengetahui bahwa melakukannya untuk akhirat dan untuk sesuatu yang tanpa batas Tuhan yang telah menciptakan kita, aku merasa jauh lebih sukses, lebih kuat sebagai manusia. Aku pernah mendapatkan ujian berat, dan aku mampu menghadapi tantangan itu, karena aku menjadi muslim yang lebih kuat. Saudara Alex, terima kasih wawancara yang indah ini. Semoga bisa bertemu lagi di proyek selanjutnya, insya Allah.